Sinterklas datang. Beberapa malam ini, Sinterklas datang ke rumahku. Wow, Sinterklas datang lagi. Pasti mau kasih aku hadiah kan? Aku bawa hadiah buat anak kamu. Santa Claus, ada apa sih di bawah meja? Kok kaki ibu geli? Aku bawa hadiah lagi buat anak kamu. Yeay, hadiah dari Santa Claus. Masalahnya, hartaku selalu hilang setiap Sinterklas datang. Perhiasan ibu hilang. Ibu-ibu, hadiah dari Santa Claus ternyata uang. Loh, kok nangis? Barang-barang ibu hilang lagi. Kemarin uang, sekarang perhiasan. Udah bu, jangan sedih. Kita beli perhiasan pakai uang dari Santa Claus. Ada yang nggak beres. Aku harus lidikin ini. Kamu yakin ibu kamu udah tidur? Tenang aja, ibuku udah tidur dari tadi. Tumben sih, tapi lebih aman buat kamu. Apalagi yang bisa dicuri dari ibumu? Uang udah, perhiasan udah. Ada surat rumah nih, yuk kita ambil. Ternyata bener, Sinterklas ini Sinterklas jadi jadian. Kamu kan pacaran aku yang nggak dapet restu itu. Jangan rendahin pacarku, Bu. Masa kamu mau sama orang kampung kayak gini? Nenek buyut kita orang terpandang. Saya janji bakal kerja keras buat ngebagain anak tante. Alah, janji-janji mulu. Ibu tetap gak restuin kalian berdua. Titik. Kamu sadar gak sih? Dia ini bawa pengaruh buruk buat kamu. Dia ini udah jadi maling. Ngasih kamu hadiah pakai uang haram. Bahkan ngehasut kamu nyuri barang ibu. Dia bukan cowok yang baik. Ya, tapi ini semua buat kamu, sayang. Putusin dia. Ibu udah ada calon yang lebih mapan dan bertanggung jawab. Yang pasti jujur dan baik. Sayang, kamu gak akan berpalingan. Berpaling lah. Aku terima perjodohannya. Kok begitu? Dan kamu, aku akan lapor ke polisi atas kasus pencurian. Siap, bukan dapet restu malah masuk penjara. Aku manusia es. Emasnya ganteng banget. Kenalan dong. Jangan. Semua gara-gara kekuatan terkutuk ini. Jo, Dia mantanku, penyebab aku jadi manusia es. Dulu, aku cuma cowok normal yang petakilan. maksud lo apa colek-colek? Ganteng lo? Lah, saya buntung loh, Mbak. Bohong. Tangan lo sembunyi kan? Kok nggak ada? Jahat banget sih, Mbak. Kamu masih mikir cowok itu pelakunya? Udah jelas-jelas dia itu gak punya tangan. Petakilan banget sih jadi cowok. Emang salah ya petakilan? Iya, kita putus aja deh. Aku mau cari cowok yang cool aja. Demi dapatin mantanku lagi, aku minta Black Angel bikin aku jadi cowok paling cool di dunia. Kamu cowok petakilan yang barusan kan? Aku hajar kamu. Hei, bisa diam gak sih? Loh, kok jadi es batu? Taunya, Black Angel bikin aku jadi manusia es. Kok kamu ngindarin aku sih? Semua chat aku nggak ada yang kamu balas. Kan kita udah putus. Sebenarnya aku nyesel putus sama kamu. Nggak ada lagi yang jahilin aku. Kita balikan aja ya, Jo. Seriusan? Jadi selama ini dia masih mikirin aku. Ya udah, yuk kita balikan. Yes. Tapi ada syaratnya. Kita nggak boleh sentuhan. Maksud? Jadi kamu balikan apa enggak? Dengerin aku dulu. Aku itu punya kelainan. Siapapun yang nyentuh aku bakal berubah jadi es batu. Kalau nggak mau balikan itu bilang aja. Ngapain cari-cari alasan? Tunggu. Aku capek hidup kayak gini. Aku pengen semuanya berakhir. Aku punya istri yang super dingin. Sayang, mau ngapain? Tidur di luar sana. Aku dan Kira menikah karena dijodohkan. Tapi Kira belum bisa mencintaiku. Astagfirullah. Jangan sentuh aku, Mas. Kenapa? Kita kan murim. Saat Kira ingin melepas hijabnya pun, aku nggak boleh ngelihat. Astagfirullah, Mas. Keluar. Wah, kenapa? Kita kan udah nikah. Enggak. Bahkan saat tidur, aku nggak boleh satu kasur sama dia. Pokoknya nggak boleh tidur di kasur. Ih, aku masih nggak nyaman.
aku beliin kamu sesuatu nih. Nggak perlu. Padahal aku tuh cinta banget sama dia. Kayaknya perjodohan Nabi gagal deh, Bu. Kenapa kamu ngomong gitu? Sikap Kira dingin banget sama aku. Itu masih proses, Abi. Kamu gak inget? Kakakmu aja bahagia loh walaupun dijodohin. Aduh Besti, aku tuh nggak kuat mata-matanya. Lagian dia kan suami kamu, kenapa nggak kuat, Cin? Iya sih, tapi aku salting banget. Astagfirullah, jangan sentuh aku Mas. Kenapa? Kita kan nggak murim. Lu kira kenapa harus salting sih? Enggak. Pokoknya nggak boleh tidur di kasur. Jadi selama ini kamu cuma salting? Mas Abi, Cie, salting nih. apaan sih Mas? Gak lucu tahu. Sekarang udah nggak perlu salting lagi kok. Iya Mas. Aku bisa lihat isi hati cewek lewat subtitle. Nih, uang jajan buat kamu. OMG, kok kamu tahu isi hati aku? Kekuatan ini aku dapat dari bestiku yang punya mata ajaib juga. Tapi doi udah ngilang. Karena kekuatan ini, aku jadi disukai banyak cewek. Nak, Mama bawa pembantu baru buat kita. Cir, cantik banget. Apa katamu? Kamu ngambek? Ya udah kita putus. Aku malas sama cewek ngambekan. Kok malah diputusin? Kok aku nggak bisa lihat subtitle isi hatinya ya? Aneh. Kenapa Mas? Kok ngeliatin saya begitunya? Jadi malu. Coba kamu ngomong dalam hati, sambil natap aku. Kok disuruh natap sih? Apa dia suka aku? Kok nggak muncul? Apanya yang nggak muncul Mas? Apa mata ajaibku rusak? Boxer siapa nih? Itu boxer buat Mas, adik dari saya. Ngapain kamu pegang-pegang boxer? Lah, isi hati mama bisa kulihat. Kok isi hati pembantu baruku nggak bisa dilihat? Aku bakal masukin chip kamera ini ke balik dasternya. Hah? Bajindut. Ternyata bener dugaanku. Kok kamu mesra-mesraan sama dia lagi? Kemarin kan godain aku mulu. Tuan, sebenarnya kita ini apa? Maksud kamu nanya gitu ke tunanganku apa? Hah? Tunangan? Terus maksud Tuan godain aku sebelumnya apa? Kalau kamu berani buka daster di sini, aku pertimbangin buat tunangan sama kamu. Kalau aku buka dasar di sini, rahasia aku bakal kebongkar. Kok gelisah? Takut ya rahasia di bawah sana ketahuan. Gara-gara ketemu YN, tingkah Bos jadi aneh. Ini buat kamu. Kamu belum sarapan kan? Pak Abi perhatian banget deh. Ini gara-gara Bos putus dicerain sama Bu Aura dan sekarang deket sama YN. Ini kamu selesaikan hari ini ya. Loh, ini kerjaan YN. Kenapa dia ngecek saya? Saya dan YN meeting di luar buat bahas company outing. Alah, dikira kita pada bodoh kali ya? Pasti mau check-in hotel. Pagi semuanya. Oh, pagi Pak. Saya ada kabar bagus buat semuanya. Tahun ini kita pergi ke Paris. Maaf Pak, saya lupa bilang kemarin saya nggak berani naik pesawat. Oh gitu ya. Dan demi kenyamanan YN, kita liburan ke Bogor aja. Gak bisa gitu dong! Gara-gara si YN nih, nggak jadi pulang ke Paris. Kok tiba-tiba ada YN? Muncul dari mana kamu? Kamu apa YN ah? Mau saya pecat? Ampun Pak. Ya, segitu saja presentasi dari kami. Kamu kok cantik banget sih? Aduh Pak CEO, jangan di sini banyak yang lihat. Biarin mereka lihat, biar satu dunia itu tahu. Resign gue lama-lama. Gue yakin mau resign. Gak pernah yakin ini gue. Kamu seperti anak kucing ya? You've been a very bad kitten. Jangan hukum aku CEO. Gue juga mau resign. Bareng! Ngapain pada tepuk tangan? Tepuk tangan lagi. Kayak anak baru. Kok nggak tepuk tangan sih pas saya bersin? Maaf, maksudnya? Kayak lele. Tadi tuh saya bersin. Harusnya... Kan nggak tepuk tangan lagi? Potong gaji. Bos Aura itu merasa dirinya super istimewa.
Jadi apapun yang dia lakuin, kita harus tepuk tangan. Apapun. Iya, misalkan. Selamat pagi semua. Segitunya banget. Gimana? Udah beres semua? Udah bos, tapi Kayak lele kok gitu sih? Kenapa diem aja? bos saya. Potong gaji? Pokoknya, ngapain pun Bu Bos, itu harus tepuk tangan. Oke. Wait, kok pada diem? Kok ya? Seneng bok pur yang susah? Potong gaji? Tunggu, aku cuma ikutin instruksi. Ih, aku nggak ada nyuruh kamu tepuk tangan pas Bu Bos menderita. Lele, mau fitnah orang lain? Potong gaji? Nggak bisa, saya baru 2 hari kerja di sini. Masa udah bertubi-tubi dipotong gaji? Bos egois. Kenapa apa-apa ditepuk tanganin? Emang bos saya istimewa itu? Hah? Saya nggak punya ortu. Dari kecil saya dibantu asuhan dan nggak pernah ada yang anggap saya istimewa. Bos, Cuma di sini saya diistimewakan karena saya bos. Saya cuma pengen dapetin apa yang nggak pernah saya dapetin dari kecil. kok tepuk tangan? Justru ini pertama kali aku ikhlas tepuk tangan buat bos. Dari semua hal yang pernah Ibu Bos lakuin, kejujuran ini yang paling istimewa.